Bersama saya, Yeti Zurida dan tim Haji Tony ZA, Milda Humaida dan Parindungan Silotonga, Widya Iswara BKPTN Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mata diklat akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan mata diklat pertama dari agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baiklah, peserta laksar di mana saja Anda berada, mari kita simak pembahasannya. Dasar pengembangan kompetensi mata diklat akuntabilitas ini sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Deskripsi singkat mata diklat ini secara substansi pembahasan berfokus pada fasilitas pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Adapun hasil pembelajaran yang ingin kita capai dalam mata diklat akuntabilitas ini adalah dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Dalam bahasa Inggris, akuntabilitas sama dengan accountability, yang berarti pertanggungjan jawab. Akuntabilitas sering juga disamaartikan dengan responsibilitas, padahal artinya berbeda. Responsibilitas yang berarti kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Jadi, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah hubungan. Pada poin pertama ini, hubungan yang dimaksud adalah antara individu dengan kelompok, antara individu dengan instansi, dan antara individu dengan negara maupun dengan masyarakat sebagai stakeholders lainnya. Poin kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang ingin kita capai diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku kita sebagai aparatur yang bertanggung jawab, adil, dan responsif. Selanjutnya adalah akuntabilitas membutuhkan laporan. Pada poin ketiga ini, akuntabilitas sangat membutuhkan laporan. Nah, dalam hal ini laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Poin keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Pada poin keempat ini, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka sudah pasti kita telah menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab inilah yang akan menghasilkan konsekuensi, baik itu penghargaan ataupun sanksi. Aspek akuntabilitas yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Ketika aspek pertama sampai aspek keempat telah berjalan, maka kita dapat memberikan pelayanan dengan baik agar dapat memperbaiki kinerja. Mengapa akuntabilitas penting? Menurut Boven, fungsi akuntabilitas yang pertama adalah menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Pada fungsi pertama ini, dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan user yang lebih luas. Fungsi akuntabilitas publik yang kedua adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Fungsi kedua ini, dengan adanya sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas, maka dapat meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan atau KKN.
Fungsi akuntabilitas publik yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai pada diri individu, baik kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan akuntabilitas yang kedua adalah akuntabilitas individu. Pada akuntabilitas individu ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan aparatur sebagai yang bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tingkatan akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, di mana di sini kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Tingkatan akuntabilitas yang keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Tingkatan akuntabilitas yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholders, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat pada stakeholders atau masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak. Adapun mekanisme akuntabilitas adalah pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, di mana kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang harus diterapkan. Mekanisme kedua adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses ini lebih ke prosedur yang digunakan, apakah cepat, responsif, dan murah untuk menghindari KKN. Mekanisme yang ketiga adalah akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini sebagai pertimbangan agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Mekanisme akuntabilitas yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Tiga mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Dalam hal ini adalah RPJP, RPJM, RKP, Renstra di setiap SKPD. Yang kedua, kontrak kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang penilaian prestasi kinerja PNS atau SKP. Yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu LAKIP, laporan realisasi anggaran. Tiga inilah alat mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Selanjutnya adalah 9 nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama adalah nilai kepemimpinan. Dalam nilai kepemimpinan ini, peran pemimpin yang positif sama dengan lingkungan kerja yang baik. Dengan kata lain, pemimpin mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Nilai yang kedua adalah transparansi. Transparansi di sini adalah komunikasi yang luas, adanya perlindungan, tanggung jawab dalam keputusan. Yang ketiga adalah nilai integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Nilai dasar yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah konsekuensi terhadap apapun tindakan atau tanggung jawab perorangan dan institusi. Nilai yang kelima adalah keadilan. Ketidakadilan menyebabkan kinerja tidak optimal.
Dengan kata lain, keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Nilai yang keenam adalah kepercayaan. Rasa keadilan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Nilai ketujuh adalah keseimbangan. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Ada juga harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Nilai yang kedelapan adalah nilai kejelasan. Dalam hal ini, kejelasan merupakan satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang akan kita harapkan. Terakhir, nilai konsistensi. Penerapan kebijakan yang tidak konsisten akan mengakibatkan lemahnya komitmen dan kredibilitas kita sebagai aparatur. Jadi, 9 komponen nilai dasar ASN ini diharapkan dapat diaktualisasikan Bapak Ibu peserta latsar di tempat kerjanya masing-masing. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.